Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak kompak pisan romana ini. Pak Haji salam kawin ama Empo Saroh. Yang jawab salam kita doain berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji salam pakai sendal jepit. Yang jawab salam kita doain banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para habaib, para guru-guru tercinta kita. Wabil khusus guru kita bersama Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Atas. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati beliau orang tua kami, penasehat daripada Masjid Jami Baitur Rahman, beliau Ayahanda Haji Zaini Sidi. Kita doakan beliau selalu ya diberikan istiqomah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengarahkan, membimbing kita. Para guru-guru yang hadir, beliau yang saya muliakan Al-Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan, Al-Ustadz Haji Abdullah Jalal SAG, Al-Ustadz Idin Rasidin, Al-Ustadz Toha Nasruddin, Al-Ustadz Haji Abdul Haq, Al-Ustadz Suryana, Al-Ustadz Eman Damanhuri, Al-Ustadz Aan Ansori. Ini kalau kagak salah MC ini ya. Ya, ayah beliau sahabat saya, sering bertemu beliau ya. Kita doakan almarhum senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Ustadz Hari Yusman, Al-Ustadz Haji Muhammad Juhadi. Tak lupa pula yang mewakili Ibu Lurah. Alhamdulillah ada yang wakilin. Ini kadang yang ngeselin diundang, datang kagak, ngwakilin kagak. Ya, kalau di Jakarta namanya Lurah PA. Itu. Ya, alhamdulillah ini ada yang mewakilin. Bahkan yang mewakili ini enggak tanggung-tanggung, komandan peleton. Ya, Bapak Danton Abdani, juga yang terhormat Bapak RW 02 Bapak Nacep. Insya Allah kalau ada RW biasanya RT hadir. Ada RT-nya apa kagak? Nah, ilok ya, ilokan RW ada, RT kagak. Ini namanya songong. Para ibu-ibu ustadzah, ketua DKM masjid dan seluruh jamaah maulid, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya katakan tadi bahwasannya lurah
camat kalau diundang maulid kagak datang. Kalau di tempat saya langsung saya patehain ila hadratil marhum Pak RT Pak RW. Loh iya, karena biar bagaimanapun RW RT lurah adalah bagian sisi daripada kehidupan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinfani idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umaro. Ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan ini baik, manusia akan baik. Ketika kedua golongan ini tidak baik, maka umat pun tidak baik. Siapa? Al ulama wal umaro. Ulama di tarapan yang paling bawah adalah para guru-guru yang ada di kampung kita. Para kiai, para ustadz, para habaib, itu adalah ulama. Sedangkan umaro adalah para RT, para RW, para LMK, ya, camat, lurah, itu adalah umaro. Maka dari itu kalau ustadz sama RT enggak akur, ribet, ya kan? Giliran tahlil RT kagak pernah nongol pisan. Nah, berarti RT minta ditahlilin. Betul? Lah iya, itu Nabi yang bilang, ya. Jadi RT, RW, LMK sama ustadz bersatu padu, beres kampung kita. Tapi kalau satu ngalor, satu ngidul, nah ini kagak tapi urup. Oh, orang sini ngerti urup apa kagak ya? Ngerti ya? Nah, berarti sama orang kampung saya, genengan, sama-sama orang kampung. Betul? Berarti daerah ini daerah kampung ya? Sama, berarti sama kampung saya, sama-sama kampung. Kalau ngomong ilokan, bagenin, antepin aja ontong di aru. Orang Pedurenan itu hebat kata orang Jawa, ya. Saya beri contoh, si Duloh bapaknya sakit didiemin baik. Coba itu hebat gak orang Betawi? Bapaknya sakit didiemin baik. Kalau di Jawa sakit dibawa ke rumah sakit. Makanya orang Jawa heran sama orang Pedurenan, sakit didiemin. Lah coba itu, ini kalau tetangganya Jawa, ya kan? Tapi tetangganya sama-sama Betawi. Nah ini dulu bapaknya sakit didiemin baik, emang dulu PA. Betul? Nah itu ya, makanya kalau ngomongin Jawa sama Betawi mah udah samanya, ya kan? Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya inti daripada perayaan peringatan Maulid adalah pembacaan kisah Maulid. Tadi udah dibaca oleh guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ali. Berarti udah selesai acara. Betul? Kalau dibilangin emang begitu. Inti Maulid itu pembacaan kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang sini ilokan udah sampai sini kagak ngomong pisan, tuh salah lagi, ya kan? Ya ini mah terpaksa aja saya, ya saya wasilah beliau Abah Haji Zaini bisa sampai kemari. Makanya kalau udah sampai kemari mah ad-dhaif kal mayyit, tamu itu bagaikan mayit, dikasih kursi ya duduk, dikasih air ya diminum, kan begitu. Tuh namanya mayit, disuruh ngomong ya ngomong. Ini namanya mayit, kan mayit mah nggak ada yang protes. Ilok ada mayit protes? Kagak. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya nih, orang Pedurenan ini udah tanggal 8 Jumadil Awal. Pertanyaan saya, dari bulan Rabiul Awal sampai waya gini udah berapa kali mulut? Udah berapa kali Pak? Kagak kehitung, udah sering. Buktinya mana? Bekas besek di belakang banyak banget. Betul apa kagak? Iya kan, kalau maulid mah yang dicari
Bukan nih, kayak bagaimana sih? Jangan niat maulid nyari besek. Niat maulid adalah ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan niat nyari besek, salah. Niat nyari besek ke masjid salah. Kalau mau nyari besek ke padang sederhana, nah itu banyak kan gedean. Ya, jadi apa? Kita harus mengambil apa yang pernah baginda Rasul katakan, apa yang telah baginda Rasul uswahkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi saya dengar ya dari panitia bahwasannya peringatan Maulid ini tidak lain tidak bukan untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta bukan sekedar ucapan. Cinta butuh pengorbanan. Cinta butuh perjuangan. Pertanyaannya, apakah cinta kita kepada baginda Rasul sudah betul-betul cinta yang sesungguhnya? Dikatakan dalam syair, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhib yuhibul muti'. Apabila cintamu benar-benar cinta yang sesungguhnya, la ata'tahu, maka kau akan mengikuti apa kata orang yang dicintai. Karena sesungguhnya orang yang mencinta akan taat kepada orang yang dicintai. Bapak-bapak, boleh saya tanya jujur dulu, waktu pacaran, bapak-bapak cinta apa enggak sama yang sekarang jadi bini? Pak, cinta apa enggak? Cinta. Betul. Buktinya apa? Buktinya bapak dibudakin. Tuh, nggak mungkin orang bedurenan dulu kagak dibudakin. Perempuan itu tukang budakin kita, Pak. Dulu, tapi kalau sekarang mau. Dulu bapak disuruh beli bakso hujan-hujan, berangkat. Disuruh jemput ke sekolahan, berangkat. Ya kan? Disuruh kemana saja, berangkat karena ada cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan jadi budaknya. Berarti kita, Pak, kita, ya termasuk saya ini, kita pernah jadi budak. Budak siapa? Budak bini kita. Disuruh ngapain baik mau, yang namanya budak. Kalau sekarang mah mikir-mikir, karena cintanya udah mulai terkikis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih cinta nggak sama bini? Masih, tapi sudah berkurang, enggak kayak dulu. Betul enggak? Iya, dulu mah orang pedurenan pacarannya kok di mana? Di tempat ngaduk dodol. Orang pedurenan dulu ngaduk dodol apa kagak? Orang Betawi biasanya ngaduk dodol. Tuh, makanya cintanya bersemi di atas kolek. Tahu kolek? Bocah sekarang nggak ngerti kolek. Dodol yang belum jadi itu namanya kolek. Makanya cintanya lengket sampai waya gini. Oh, zaman sekarang ngaduk dodol nggak bakal jadi. Bocah sekarang mengakai bocah dulu. Ya betul nggak? Bocah dulu mah tenaganya kuat-kuat. Bocah sekarang suruh ngaduk dodol nggak bakal jadi, alias bantut tuh dodol. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta kita sama Rasul perlu pembuktian, perlu daripada pengorbanan. Apa pengorbanan kita? Apa cinta kita sama baginda Rasul? Apakah cukup kita ucapkan? Tidak. Qauliyah, fi'liyah, istiqrariyah, uswah hasanah yang disampaikan oleh baginda Rasul harus ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merayakan maulid pulang enggak bawa oleh-oleh pisan. Maulid jangan tinggal maulid.
Maulid harus kita ambil. Setiap perayaan Maulid, di sini kita ngambil apa, di sono kita ngambil apa. Itulah cinta yang sesungguhnya, tidak lewat begitu saja. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu uswah hasanah yang disampaikan, yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul, namun kadang kita lupa dengan uswah hasanah tersebut. Apa Bapak Ibu? Kesabaran. Inilah Allah sampai mengatakan innallaha ma'as, Allah beserta orang yang sabar. Uswah hasanah baginda Rasul ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa kita tidak sadar kita ada di mana. Kita ada di dunia. Dunia itu apa? Kata baginda Rasul, ad-dunya darul bala wal bila. Dunia hanyalah tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang kita untuk mencari akhirat. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atun. Dunia hanya sesaat, faj'alha ta'atun. Maka di dunia jadikanlah kau taat di dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya, di masjid ini kita kumpul, ada nggak yang umurnya 100 tahun? Kagak ada. 90 tahun? Kagak ada. 80 tahun? Kagak ada. Nah, kalau 70 mah ada, ya kan? Artinya betapa sebentarnya di dunia, kagak lama pisan. Buktinya orang umur 100 udah kagak ada. Nah, oleh karena itu kita hanya menunggu tinggal sisa umur yang Allah berikan. Oleh karenanya kesabaran inilah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad, yang mana kitab ini disyarahi oleh ulama Indonesia yang sangat luar biasa, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dikatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, mengatakan bahasanya Ba'dul Arifin, ya, mengatakan as-sabru salasu maqamatin, bahwasannya sabar itu mempunyai 3 makom. Oleh karena inilah sabar 3 makom. Makom yang pertama adalah darajatut tabi'in, derajatnya para tabi'in. Biar kita bisa sabar, maka kita harus melewati 3 ajaran yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, biar kita bisa sabar, tarkus syakwa, meninggalkan wadul. Ngerti wadul apa kagak? Wadul itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Pedurenannya ngeluh. Ya, tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh. Bagaimana kita hidup? Jangan banyak mengeluh. Bagaimana kita di rumah tangga? Jangan banyak mengeluh. Bagaimana kita di masyarakat? Kita tidak banyak mengeluh. Ketika kita tidak banyak mengeluh, maka sabar akan hadir. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena kita tahu bahwa hidup kita sudah ditulis oleh Allah dalam qadar Allah. Kapan itu Bapak Ibu? Ketika kita berada di rahim ibu kita. Ketika akan terjadi nafkhatur ruh,
di mana kita ketahui setiap ibu yang hamil, orang Pedurenan hamil apa bunting? Hah? Hamil apa bunting? Nah, insya Allah sama kampung saya bunting. Ibu lagi bunting, kambing lagi, nah berarti sama kambing. Nah itu ya. Nah sekarang setelah bunting lahir apa beranak? Hah? Orang Pedurenan rombongan beranak. No, tetangga gua baru beranak lah, iya sama kuntilanak. Ya kan? Nah, ketika kita di dalam rahim ibu kita terjadi proses dari mulai nutfah menjadi darah, menjadi daging berbentuk manusia. Ketika kita seorang ibu dikatakan hamil, Allah pasrahkan satu malaikat 120 hari dalam kehamilan itu sudah berbentuk manusia, lalu Allah akan meniupkan ruh. Makanya tanya ibu-ibu tuh, kalau udah 4 bulan ya itu kandungan bergerak-gerak ya, bisa nyikut, bisa jentulin, bisa depak. Ngerti depak orang sini ya itu. Tapi ibu didepak sama bayi kagak marah, malah senyum karena bayinya yang depak. Tapi kalau yang depak lakinya bujuk guneng, ya kan, bisa minta dicerain tuh ibu. Tuh, ketika akan ditiupkan ruh, malaikat yang menjaga kehamilan seorang ibu lapor kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rob, ar-rajulun am unsa, ini dijadiin laki apa perempuan? Saqiyun am sa'idun, bahagia apa celaka? Ya, famal ajalu, fama rizku, bagaimana ajalnya, bagaimana rezekinya? Ditulis, dijawab oleh Allah, semua tertulis, barulah ditiupkan ruh. Tuh, makanya kita jangan pernah mengeluh, hidup kita sudah diatur dalam koridor qadar. Kalau kata anak pesantren, qadha qadar, ada yang mu'alak, ada yang mubrom. Qadha qadar mu'alak bisa berubah dengan doa. Qadha qadar mu'alak bisa berubah dengan amal soleh. Ya, qadha qadar yang mubrom tidak bisa berubah. Itu termasuk istri kita saat ini, suami kita saat ini, Bapak Ibu, itu adalah qadha qadar. Orang Pedurenan ada enggak yang kawin sama orang Jawa, Tat? Ada ya? Emang di Pedurenan enggak ada perawan? Hah? Ada, tapi itulah qadha qadar. Siapa yang mengatakan bahwa istri kita, suami kita qadha qadar? Baginda Rasul. Kata baginda Rasul ketika menikahkan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra, putri beliau, di dalam khutbah nikahnya baginda Nabi mengatakan, la yajtami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidaklah pisah kumpul dua pasang sejoli kecuali karena qadha qadarnya Allah. Jadi orang Pedurenan punya bini orang Jawa itu qadha qadar. Kalau bukan qadha qadar ngapain? Kurang kerjaan banget kan kalau orang Jawa mau pulang, kalau lebaran pulang kampung. Betul apa enggak? Ada orang Jawa di Pedurenan lebaran pulang kampung. Belum lebaran dia udah pada pulang. Bikin dosa di Pedurenan, minta maaf di kampung dewek. Kira-kira nyambung apa kagak? Hah? Orang Jawa bikin dosa di Pedurenan, giliran lebaran udah pulang, berarti minta maaf di kampung. Nyambung apa kagak? Kagak, tapi huruf ini namanya ya. Nah itu tuh, saya kasih ilmu nih orang Pedurenan
Kalau mau nyari mantu cari orang Jawa. Ngapa dah? Orang Jawa mah 4.000 cukup. Percaya apa kagak? Pagi-pagi dia bilang nyuwun sewu 1.000. Ya kan? Siangan dikit dia bilang lagi nyuwun sewu 2.000. Sore dia bilang lagi nyuwun 3.000. Malam dia bilang nyuwun sewu 4.000. Tuh ngopenin orang Jawa 4.000 hidup. Bener apa kagak? Lah tanya orang Jawa nggak bakalan ngomong nyuwun 1 juta, kagak ada. Nyuwun gope kagak ada. Yang ada nyuwun makanya bapak yang punya bini orang Jawa biar kata punya duit 100 juta tetap dia bilang nyuwun. Nah nyuwun sewu tuh ya Bu ya. Nah ibu-ibu yang orang Jawa cari mantu orang Betawi. Kenapa? Karena orang Betawi mah ditaruh di kebun hidup. Ngapa? Daun mede demakan. Betul? Di Jawa daun mede empan kambing. Pak, orang Pedurenan doyan daun mede apa kagak? Dokoh. Bukan asal sore gue lagi ngeramban. Tuh makanya orang Pedurenan jangan ngikut-ngikutin orang Menteng, orang kota. Orang Pedurenan manggil suami istri pasangan papi mami juga ngikutin di TV. Tapi kagak tapi pantas. Ntar kalau ada tamu, papi kemana papi? Papi lagi ngeramban daun mede. Lu coba itu. Emang pantas papi ngeramban daun mede? Nggak pantas kan? Nah iya biasa aja nyama baba kan begitu ya. Itu kadang-kadang pengen dikata keren tapi kagak tahu rumah lu di mana. Rumah di Pedurenan papi mami. Ilok papi mami makan tai babal. Nah itu tahu. Iya kan? Nah makanya kalau saya guyon nih jangan kesinggung ya. Ustadz yang asli Pedurenan, mohon maaf nih, Ustadz yang asli Pedurenan biar kata hebat kayak apa mukanya nggak bisa dibohongin. Apa? Muka masa mudanya adalah tukang nutur kembang duren. Betul? Lihat mukanya Ustadz Abdul Haq tuh nggak bisa dibohongin, ada guratan tukang nutur kembang duren udah pasti itu. Betul gak? Udah kembali ya. Jadi pertama biar kita bisa menjadi orang yang sabar, tarkus syakwa, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Terimalah apa adanya karena sudah jalan qada qadar Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, biar kita meningkat menjadi orang yang sabar, ya, ar-ridho bil makdur. Ya, ridho dengan bagian yang sudah Allah berikan. Saya mau tanya, rezeki kita udah ditulis apa belum? Udah. Bu, ibu misalnya punya rezeki 100 juta dijatah sama Allah. Besok pagi dikasih semuanya 100 juta. Ibu mau? Bu, mau. Kalau emang ibu mau, ibu nerima 100 juta, siang masukin ke bank, jam 2 ibu mati. Kenapa? Karena ajal sama rezeki bergandengan. Kalau rezeki habis, mati. Kalau masih hidup, rezeki nggak bakal habis. Buktinya mana? Buktinya kalau kata orang Betawi ada yang disebut kembang bale. Ngerti kembang bale nggak? Hah? Kembang bale itu begini, mungkin lain kalau di tempat saya, orang udah sakit berak di situ, kencing di situ, ngapainnya di situ, di bale, nggak kemana-mana. Itu namanya kembang bale. Tapi ngapa masih hidup aja dia? Karena rezekinya masih ada. Lah Basuki lagi main futsal mati. Tahu Basuki kan? Artis lagi main futsal mati, rezekinya habis. Makanya kalau ibu minta kontan Bu 100 juta, ibu mati.
Coba itu suami langsung ngambil pakai surat kematian, ya kan, ke BRI, ini surat kematian bini saya 100 juta, enak banget itu laki. Kira-kira dibuat apa, Bu? Tuh kan, seudon ya. Di mana aja itu ibu-ibu nyautnya kawin lagi, belum tentu. Siapa tahu suami ibu rajin ngaji, jadi tahu ini duit 100 juta gue sedekahin buat sama bini gua. Tuh, makanya kalau kita udah sedekahin, itulah yang akan menjadikan daripada kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Karena apa? Doanya ahli kubur itu dikuburkan, ya Rob, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Rob, seandainya kau hidupkan aku sebentar saja, aku pengen sedekah. Tuh, ya, karena apa? Indahnya sedekah bisa kita nikmatin di kuburan. Tuh, makanya orang-orang pedurenan kudu tahu di mana tempat sedekah, mana bukan tempat sedekah, mana rumah Allah, mana rumah iblis. Rumah Allah masjid, rumah iblis mall, ya kan? Iya, itu iblis, Pak. Iblis pernah berdebat sama Allah, bukan berdebat, protes. Ya Rob, kata iblis, kau buatkan rumah-rumah untuk mengingatmu, yaitu masjid, lalu mana rumah untuk mengingatku? Dijawab sama Allah, iblis, rumah untuk mengingatmu asuk pasar alias mall. Nah, saya mau tanya, bini kita masuk masjid sama masuk mall, keluarnya lamaan mana? Bu, lamaan keluar mall. Satu. Yang kedua, bini kita bilang sama kita, Pak, mau belanja ke mall, coba dah kasih duit cepet, tulak pinggang apa kagak? Tulak pinggang, mata lu soek, busek di kita laki disuek-suekin. Mata lu suek dapat apa? 100.000. Marah. Nah, coba nih, ya, besok ya istri bapak mau ngaji ke Baitur Rahman. Mah, mau kemana? Mau ngaji di mana? Baitur Rahman. Nih, cepet masukin ke tromol Baitur Rahman. Itu bini dari rumah wiridan. Cepet, buset, gede amat ini ya. Cepet, ya kan? Belum sampai Baitur Rahman, udah mampir ke warung, ditukarin tuh duit. Kalau kagak dibeli jajan, masuk ke Baitur Rahman, goceng. Betul apa kagak? Buktinya kalau lagi dibuka 2.000 sampai kayak orang karnaval. Iya, giliran masuk ke rumah Allah, goceng. Giliran ke rumah iblis, juta. Betul apa kagak? Lah emang begitu, ya. Loh, ya. Jadi ingat, sodakoh itulah yang akan menjadikan raudhah min riyadil. Tuh ahli kubur sampai minta hidup lagi, hanya pengen sodakoh. Makanya bersyukur yang sudah memberikan hartanya buat masjid, buat majelis taklim, buat pesantren, ya, buat perayaan maulid. Ini adalah bagian daripada sodako. Yang penting jangan riya. Borang sekarang kan kadang-kadang kebacut. Nih, ke Baitur Rahman 10 juta. Ditanya sama DKM, atas nama siapa? Hamba Allah. Tuh, bener banget emang, udah bener ini. Hamba Allah. Begitu di masjid diumumin hari Jumat, hamba Allah 10 juta. Tuh. Begitu pulang dari Jumatan, jalan sama temennya, lu denger nggak tadi hamba Allah itu berapa? 10 juta. Gua itu Paul, udah tahu hamba Allah, ngapa lu ngaku? Itu kalau kagak dibikin status, alhamdulillah hamba Allah 10 juta. Lah, PA ini mah. Tuh ya Bu ya. Nah, yang kedua, ya, aridho bil makdur, jalani. Makanya kalau bahasa orang pedurenan, kalau udah bukan rezeki kita, lu udak-udak kayak apa, gue nggak bakal dapet. Ya, biar kata lu pagi, siang, sore, sampai botak bekutil, lu kagak bakal dapet. Jelek banget udah botak bekutil, coba dah.
Suami ibu suruh botakin, habis itu ada kutilah jelek banget tuh bu. Ya, kalau bukan bagian tidak. Tuh makanya rezeki sudah ada tulisannya. Maka dari itulah ketika diajarkan oleh Nabi biar kita menjadi seorang syakiron, sobiron, biar kita orang bersyukur dan sabar. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Satu, ketika kau melihat dunia, lihatlah orang yang di bawahmu, jangan kau lihat orang yang di atasmu. Puyeng, ya kan? Kalau kita punya motor, niat sama yang orang punya mobil, keder. Kalau kita punya motor, niat sama yang punya sepeda, maka akan timbul rasa syukur. Ketika kau melihat akhirat, lihatlah orang yang di atasmu. Ya, guru-guru kita lihat biar kita lebih tambah semangat dalam ibadah. Tapi itu terkecuali bagi Betawi Sengke. Tahu Pak? Ada 3 tipe manusia yang susah dinasehatin. 1 Betawi Sengke, 2 Jawa Kowek, 3 Padang Bengkok. Nih 3 manusia susah diomongin. Contoh Betawi Sengke, ya kan? Itu di Baitur Rahman ada maulid, orang nyumbang 100-200 gopek, lu ngapa uman 10.000? Betawi Sengke daripada kagak. Coba itu, daripada kagak 10.000 gue udah bagus, gue sumbang daripada kagak. Nah ini Betawi Sengke. Atau yang kedua diajarin sama gurunya, nah Rasul itu 5 waktu jamaah, nggak pernah kagak. Betawi Sengke lah demar Rasul, kan gue mau bukan tuh. Susah ngomong sama Betawi Sengke mah susah. No lu lihat Ustadz rajin banget ngaji, lu ngapa malas amat? Demar Ustadz, gue mau bukan. Mampus ya. Tuh kalau yang namanya Betawi Sengke sama Jawa, gue kalau udah kowek susah. Paham? Iya Jawa kalau udah kowek diomongin, us karepmu, sak karepku, lah wis karepmu dewe ya itu. Ya, nah itu jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 2, yang ketiga, ya nggak pakai lama-lama, kan judulnya udah acara inti, ini bang acara tambahan. Yang ketiga apa Pak? Biar kita bisa menjadi orang yang sabar, kita tahu baginda Rasul adalah uswah kita. Maka yang ketiga, al-mahabbah lil ibtila. Yang ketiga apa? Cinta sama ujian, cinta sama cobaan. Ketika kita ada rasa cinta, diuji kayak apapun kita siap. Ya, dan ingat, Allah tidak akan pernah menurunkan ujian di luar kemampuan kita. Betul? Nah, nggak mungkin Pak. Kalau Allah memberi ujian di luar kemampuan kita, berarti Allah zalim. La yukallifullaha nafsan illa usaha. Sesuai kadar kita. Dan kita tahu dunia adalah tempat ujian. Anak ujian, harta ujian, jabatan ujian, bini ujian nggak Pak? Ujian kalau cerewet, ya. Tapi beruntung Pak, kalau Bapak punya bini cerewet, berarti Bapak calon wali. Bersyukur ketika kita bini cerewet, kita jadikan biniku adalah guruku. Guru apa? Guru sabar. Selesai kan? Iya, sama Bu. Ibu punya laki pelitnya, naudzubillah. Ya kan? Kalau bahasa orang Cilangkap mah pantat tilang. Di sini sama ya? Hah? Pantat kuning. Sekarang saya mau tanya, pelit sama pantat tilang urusan apa? Nah, coba dah saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Urusannya pelit sama pantat tilang apa? Pantat tilang kuning, terus sama pelit. Tuh, inilah orang Betawi, asal kalau ngomong asal mangap doang. Bener apa kagak? Coba apa urusannya pelit sama pantat tilang? Koret lah, buntut gasiran. Betul? Nah itu kata buntut gasiran, saking pelitnya dosanya gue minta kagak dikasih. Coba itu, bener nggak?
Iya, itu orang Betawi kalau ngomong asal mangap Pak. Maaf ini mah agak jorok dikit ya. Saya pengen tanya nih, orang Pedurenan Pak pernah denger nggak ya istilah begini nih? No lu lihat lagunya kayak tai ledik. Ada nggak di sini? Ada ya. Niat orang lagunya banyak dikata kayak tai ledik. Sekarang saya mau tanya orang Peduren, tai ledik apaan? Jawab. Pengen tahu saya sekecamatan saya survei kagak ada yang paham mahua tai ledik. Coba dah. Itu orang Betawi asal ngomong lagu lu kayak tai ledik. Lah tai ledik apaan? Coba cari di kamus, cari di Google dah. Pengen tahu ketemu nggak tuh tai ledik? Nah itu contoh orang Betawi kalau bikin istilah asal baik, ya kan? Asal mangap. Nah ya, jadi apa Bapak Ibu, tak mungkin tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang tidak diuji, ataupun nggak ada. Nabi Adam diuji, dipisahkan oleh Allah 300 tahun. Coba itu, ya kan? Siapa lagi? Nabi Yakub diuji, Nabi Musa, tidak ada. Apalagi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak apa ujiannya? Tuh maka dari itulah kita harus mendasari, kita harus cinta sama ujian, kita harus cinta sama cobaan. Karena apa? Pasti yang namanya kita di dunia diuji, tak mungkin kita tidak diuji. Oleh karena itulah sabar ini yang harus kita munculkan, karena sabar ini akan menjalankan kita, mendapatkan kita akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh ya, sholat 5 waktu butuh sabar apa kagak? Butuh. Kalau kagak sabar susah. Datang ke masjid bolak-balik 5 waktu ya, berarti kalau Baitur Rahman habis maulid jamaahnya semakin penuh, maulid sukses. Iya, kenapa? Karena maulid adalah menghadirkan sifat daripada baginda Rasulullah SAW. Orang laki Pak sholatnya di masjid, orang perempuan di rumah. Kalau bapak sholatnya di rumah berarti silakan pakai mengkena, itu aja ya Pak ya. Jadi Baitur Rahman habis maulid jamaahnya penuh. Makin maju apa makin mundur? Makin maju apa makin mundur? Kalau jamaah mah makin mundur, kalau makin maju tinggal satu sop. Itu bedanya ya. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maulid harus melahirkan cinta kita sama Rasul, bukan cuma di bibir, terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir ya, yang paling penting ya, yang paling penting saya titip, dimanapun sekarang kita ini, dimana saja sudah banyak paham-paham yang kagak karu-karuan. Saya yakin orang Pedurenan pahamnya adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tahlilan, yang yasinan, yang ratiban, ya kan? Pertahankan ini, karena ini adalah peninggalan guru-guru terdahulu. Jangan sampai kena paham lain. Bagaimana caranya biar paham ini tetap? Jangan tinggalkan perintah Rasul. Apa? Ngaji alias tolabul ilmi. Kadang-kadang kan kita keder, giliran ngaji sepi, giliran ziarah penuh, ya kan? Giliran nih ibu-ibu nih di kampung saya, nggak tahu di Pedurenan mak, kalau lagi ngaji 15 orang, begitu ada ziarah ke Banten, Cirebon, itu bisa 3 bis. Makanya saya keder, ini banyak banget santri gaib ini. Di Pedurenan begitu apa kagak? Bu, sama nggak Bu? Genengan podo baik ya Bu ya. Ngaji Pak, kenapa? Duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di majelis dzikir, itu adalah taman sorga, lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Pernah sholat sunat 100 rakaat? Boro-boro konduha go banyakan korting. Nah, korting man 2, man 4, ya kan? Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu
yang dirahmati Allah, pada prinsipnya jangan sampai perayaan Maulid hanya tinggal perayaan. Perayaan Maulid harus ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita, ada perubahan hidup kita. Mudah-mudahan habis peringatan Maulid Bapak Ibu semakin rajin ngajinya, semakin rajin jamaahnya, ya. Kalau ibu bapak mati di majelis ilmu lagi ngaji sama guru, ibu mati bapak mati, yakin ini adalah syuhadaullah, orang yang mati syahid tuh Pak. Makanya mudah-mudahan bapak matinya lagi ngaji, nggak ada yang amin kan, lemongan bini ogah, biar kata mati syahid gua ogah. Itu kalau urusan mati ogah ya. Biar kata udah 70 tahun doanya, ya Allah panjangin umur saya, tuh masih minta panjangin. 80, ya Allah panjangin umur saya. Emang kalau urusan mati emang gak ada yang amin pisan. Dan saya bilang Pak, kalau bapak lagi ngaji di majelis taklim sama guru, bapak mati, itu mati syahid. Hadis Nabi sahih. Makanya saya doain biar bapak mati di tempat ngaji. Gak ada yang amin kan? Ogah lembangan ini mau, saya gue bingung. Lah pilih mana Pak? Bapak mati di majelis ilmu sama mati di depan joran? Hah? Tahu joran kan? Lah iya, makanya ibu-ibu kalau punya suami hobi mancing harus cemburu. Kenapa? Bilang Bu sama suami, Bang dari pagi, siang, sore itu pelampung abang pandangin sampai kayak apa, sampai nyureng-nyureng. Kapan abang mandang pipi saya? Tuh, harusnya ibu kalau punya suami hobi mancing tanya begitu, kapan abang mandang pipi saya? Mandang joran dari pagi sampai sore sampai siang, diliatin ya. Pernah ngeliatin pipi ibu? Kagak. Sama kita juga Pak harus cemburu sama ibu. Kenapa? Bini kita berapa kali ngusapin yang namanya mukanya HP. Pagi diusap pakai tisu, siangan dikit pakai udungan, sorean ya ilah berapa kali itu yang namanya HP diusap-usap. Muka bapak pernah diusapin? Ada teledikin begitu. Lah tuh Pak ya, jadi harus iri sama istri. Bini bangun tidur yang dicari siapa? HP. Rapa-repek yang dicari HP, nggak bakal lah. Laki gue bilang mana ya, bodo amatan udah di kolong gue kepikirin. Coba ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Maulid ada hasilnya, Maulid ada asarnya. Orang Pedurenan semakin rajin jamaah, semakin rajin ngaji. Karena apa? Jamaah juga butuh kesabaran. Enak Pak kalau sholat jamaah mah udah yakin diterima sama Allah. Imam khusyuk diterima, imam kagak khusyuk dicari sop pertama yang khusyuk ada apa kagak. Nggak ada ke pertama, kedua, ketiga, keempat, semasjid kagak ada yang khusyuk pisan, tetap diterima oleh Allah karena jamaah tuh enaknya sholat jamaah. Mudah-mudahan Maulid menghasilkan dan menghasilkan kita menjadi orang yang cinta sama Rasulullah, bukan hanya ucapan, kaulan wa fi'lan, kita ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan anak cucu kita terjaga dari paham-paham yang lain, diselamatkan ya, selalu dijaga dari paham ahlus sunnah wal jamaah. Pun kula kinten cekap semanten atur kawula, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten nggih. Udah mau ngerti mau kagak nggih aja udah. Nggih. Nah ini kita bego-begoin orang Pedurenan nih. Ngoten nggih. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedaya rawuh dalu menika dateng panggenan menika panjenengan angsal rahmatipun Gusti Allah. Amin. Mau ngerti mau kagak pokoknya amin aja. Lagi saya ajarin bego kon. Ya. Mugi-mugi putra wayah panjenengan sedaya dipun dadosaken tiang ingkang soleh soleha. Amin. Gue tahu itu mah doa, gue amin aja. Ya Pak ya. Bu, aminin Bu.
mugi-mugi mantun dalu menika kempal teng mriki garwane panjenengan angsal rabi malih. Nah, boten ada yang paham berarti dia. Saya doain Pak tadi, semoga habis maulid Bapak kawin lagi. Boten kata ibu-ibu. Nah, itu mah nggak didoain ya, nggak amin Bu. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini nanti kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dengan segala kekurangan mohon dimaafkan akhiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.